Oke. Hari ini kita lanjut kegiatan kita yang bertopik Women Group Orientation, melatih pemimpin wanita untuk mendukung partisipasi keluarga dalam program kesehatan dan pendidikan. Kita di Kabupaten Langkat ini sesuai dengan visi misi Bupati Langkat 2025 dan 2030. Di misi yang ketiga itu adalah 3 yang diinginkan Bapak Bupati Langkat kita di kesehatan. Dari 7 misi tadi, 3. Yang pertama penurunan stunting, yang kedua penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan yang terakhir adalah integrasi layanan primer. Nah, untuk integrasi layanan primer itu di wilayah kes, 2 di bidang saya, di bidang kami bidang kesmas, yaitu untuk penurunan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pendek, gitu ya. Makanya sekarang 2 pernyataan. Yang pertama, stunting sudah pasti pendek. Pernyataan 1. Pernyataan 2, pendek belum tentu stunting. Mana yang benar? Jadi benar, dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Pendek kan belum tentu stunting kan? Dia memang keturunan sebagainya kan. Tapi kalau dia anak stunting, dia sudah pasti pendek. Nah, bagaimana dia mendapatkan anak stunting itu? Yang pertama, stunting itu ditemukan apabila ada posyandu, ada pulang ibu dan ditimbang, asal tinggi badan yang tidak sesuai dengan umum itu dikatakan anak stunting. Oke, badan yang besar. Nah, yang selanjutnya, untuk kematian ibu dan bayi di 2024, kematian ibu kita ada 11 orang. Kalau dari 2020 itu naik turun dia di 2011, kemudian 2018, 2018 dan 2024 itu terjadi peningkatan. Kenapa kematian ini merupakan masalah bagi kita? Karena derajat kesehatan di suatu kabupaten tolak ukurnya adalah angka kematian ibu dan bayi. Walaupun ada yang bilang kematian ibu itu sudah takdir juga, bisa dibilang. Kalau sudah takdir gimana ya? Tinggal ya. Nah, namun itu bisa dicegah. Kematian ibu itu bisa dicegah. Gimana mencegah? Salah satunya untuk pemanfaatan yang namanya pemeriksaan layanan kesehatan yang dimanfaatkan. Nah, selanjutnya untuk kematian bayi kita itu dari 2023 sampai 2024 turun dari 65 naik pun 65 ke 67. Jadi ada peningkatan di situ. 2020 itu 57, kemudian 16 naik 65, naik 67. Jadi ada kematian ibu dan bayi kita masih sangat tinggi. Suatu keterampilan yang atau kegiatan lainnya ya yang mendukung perubahan taraf hidup masyarakat. Hanya saja nanti ibu-ibu bisa mengaksesnya ke direktorat, dan direktorat pendidikan juga tidak memberikan dana bantuan berupa modal usaha. Yang ada adalah dana pelatihan. Itu ada namanya PKK, program cangkapan kerja, dan PKW, program kewirausahaan. Ya, ini nanti bisa ibu-ibu mohonkan. Ya, kalau PKK ini Bapak Ibu, PKK ini dipersiapkan supaya anak-anak kita, supaya masyarakat kita itu bisa siap kerja. Maka sebelum bekerja tadi dibuatlah pelatihannya dulu. Misalnya dia ingin bekerja di konveksi, kita buat pelatihan menjahit di sini. Itu biaya oleh pemerintah, oleh Direktorat Pendidikan. Nah, bagi yang PKW, kalau PKW ini pendidikan kewirausahaan, ini anak-anak kita nanti dibekali dengan
kemampuan untuk mandiri, untuk bisa berwirausaha sendiri, jadi pengusaha sendiri, jadi bos sendiri. Ya, dan itu pun juga dananya bukan untuk usahanya, tapi untuk pelatihannya, untuk pendidikannya. Ya, dan ibu-ibu, untuk bisa kita mengakses ke situ, kita harus mempunyai badan hukum. Kita harus berbentuk lembaga atau yayasan, nggak bisa perorangan. Misalnya ibu tadi membuat lembaga kursus pelatihan jahit atau tata busana, kita harus pastikan ada nggak mesin jahitnya. Belum ada lah Pak. Ada. Oh, jadi ibu mengharap bantuan dulu ya. Ini kita. Tapi kan tadi sebenarnya udah punya kayu koper mau baju. Nah kami perlu isi Pak. Kami perlu baju kemeja itu kan sendiri gitu. Dan kita juga membutuhkan mesin jahit baju Pak. Kalau bahan mentahnya kami tidak ada. Oke, masih berupa bahan pakaian, pakaian kan. Nah ini untuk peraliknya tadi, jahitnya tadi, baru mesin. Nah, jadi itu nanti mana mau diusulkan? Karena dinas pendidikan dia ada program itu bulan macam-macam nih Bu, legislator. Dan operasi lah kalau bantuan waktunya, tapi nanti perlu membutuhkan guru untuk melakukan menjahit. Ada. Kalau saya Gurunya. saya belum ada. Mesin jahit lah kan. Tolong. Misalnya itu penghasilan berapa dan itu saya namanya nelayan. Saya tidak bisa membilangkan gajinya seberapa itu saya kosongkan, langsung aja saya kosongkan karena tidak tahu, tapi kan pekerjaannya nelayan. Nanti harus pola pikir orang sehat aja ya kan Pak. Secara logika nelayan ini rezeki mau ke harimau kadang ada kadang tidak kan begitu kan. Jadinya mereka bisa menilai oh ini gajinya tidak pasti. Itu orang tuanya kan begitu. Kata tidak berdancing kan Pak. Nah setelah itu terus saya bertanyakan Pak, karena apa ya? Anak saya dulu waktu SD yang dapat dapurnya, kenapa waktu di SMP ini kok nggak dapat sih? Gitu, saya bertanya. Terus dibilangnya ya saya nggak tahu dari pihak sekolah. Kemarin bisa kami ajukan, tapi ternyata cuma si A, si B, si C itu aja yang dapat. Yang lainnya juga enggak, ada yang bagi sendiri katanya. Nah jadi pertanyaan saya, waktu SD Bu, ini Bu ya, ini anak ibu ini SD ini udah dapat kartu dan ini bisa digunakan nanti waktu ibu kuliah. Apakah itu berlaku yang SD tadi? Jadi saya tidak perlu berdebat sama guru SMP, berdebat di guru yang SMA gitu loh Pak. Namanya nelayan, nggak pasti tahu hasilnya berapa. Tapi kalau ibu ngomong sama ini, nggak ngerti. Kalau kosong berarti error datanya. Nggak terbaca. Jadi saya dapur ini diinfo boleh gitu. Jadi kalau kosong di situ ya error dia. Ini banyak bagian memang. Jangan sampai masalah ini juga. Kemarin juga saya temukan sekolah dapat bantuan ya. Secara realnya nyatanya ini sudah terbuka semua. Tapi karena ada kesalahan pada saat penginputan yang dikasih, akhirnya ada sisa dana. Nggak dipakai katanya, harus mengembalikan. Kalau itu yang ibu tadi bilang, orang udah tahu nelayan udah pasti tahu ya mestinya penghasilan berapa. Kalau kita, ya kalau ini, nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Oke. Baiklah. Saya bisa kenalkan diri mungkin dulu ya. Nama saya Syurjaleha, sebenarnya saya orang Aceh. Cuman kenapa selalu dipanggil Ika? Waktu saya masih SD, nama saya sebenarnya Julaika. Makanya dipanggil Ika. Tapi sama ini kepala sekolah SD dibikinnya Jaleha, gitu kan? Ambil sekarang Jaleha kan? Makanya kawan-kawan sekalian nggak nyambung Jaleha sama Ika gitu. Padahal dasarnya dulu Julaika gitu. Oke ya. Nah, saya sehari-hari bekerja selain itu adalah LSM perempuan dan anak perempuan.
Juga saya ada di LBH, LBH Menara Keadilan. Juga profit lah ketika misalnya ada masyarakat yang membutuhkan bayar gitu kan. Kalau di Besada memang gratis pakai surat miskin gitu kan, sama di LBH gitu. Nah, jadi saya diminta untuk memberikan materi tentang hak perempuan dalam hukum. Nah, kita ini perempuan sebenarnya udah dilindungi oleh hukum. Cuman perempuan ini nggak tahu kalau perempuan itu dilindungi. Makanya suami-suami, pelaku-pelaku, biasanya kan kalau kita sebut korban itu selalu miliknya perempuan. Pelaku itu laki-laki. Padahal pelaku bisa perempuan, bisa laki-laki. Korban juga seperti itu. Cuman kebanyakan pelaku itu laki-laki, selalu seperti itu. Nah, siapa laki-laki itu? Biasa dukanya di bawah laki-laki, Bu. Ya, Dukanya biasa di bawah laki-laki ya. urutannya di bawah laki-laki. Ya. Nah, itu kan luas. Nah, contohnya seperti apa? Maksudnya gitu. Nah, Nanti kan kalau misalnya nih laki-laki ada yang nggak ke dalamnya. iya, enggak kaya ya. Nah, ini yang Ya, kita dari dulu ilmu kita tambah pinter nantinya. Ayo. Tanya teman-teman ya, Wak. Kita biar tanya. Yang banyak. Iya. Kira jadi nakal. Enggak, bisa semua ya. Biar pinter kita ya kan. Nanti dia ada kehamulan. ada lagi kan dia tidak dengan ini Bu, misalkan nih ada lagi di atas, kenapa perempuan di bawah? Karena sebenarnya ada laki yang membutuhkan. Bisa perempuan itu selalu di samping aja sampingnya gitu. Intinya kita semalam padahal gendernya sama gitu. Maksudnya itu loh Bu. Kalau haknya itu kan hak perempuan, haknya tidak ada sama sih. Benar. Sama sebenarnya kan. Jadi dari perbedaan pertama aja perempuan ini sudah mulai tersantan. Kurang lebih sekian 10 Yuk, yang lain lemah dari laki-laki. Oke, terus yuk. Nanti kita jabarkan, jadi kita bisa bedakan itu perempuan laki-laki, apa itu jenis kelamin. Kan ada yang Laki-laki itu kan biasanya karena di dalam keluarga tuh dia selaku kepala keluarga. Nah, sedangkan perempuan ini tadi dianggap sebagai ibu rumah tangga. Itu perbedaannya. Dalam bekerja pun itu juga. Laki-laki bukan namanya dia harus. di dalam hukum ada pembagian atas harta kelimpahannya laki-laki dan perempuan. Setuju tadi ya. Oke, ada lagi yang lain? Masa sih nggak banyak loh. Tadi katanya gender, perbedaan perempuan dan laki-laki. Pasti banyak perbedaan perempuan dan laki-laki. Apa aja coba? Ada laki-laki yang Oh, laki-laki yang lebih kuat dari perempuan. Terus siapa lagi? Laki-laki boleh menikah berkali-kali. Biasanya laki-laki yang lebih berani gitu. Laki-laki katanya berani. Kasihan. Udah banyak nih. Enggak, misalnya itu contoh-contohnya yang dari mana aja yang diberhentikan Coba deh. ya Pengusaha di toko-toko dimanapun. Kan bisa undang-undang hak. itu Bu, misalnya nih guru ngajar di sekolah tiba-tiba ada diberhentikan tanpa sebab bisa itu Bisa. Siapa yang berhentikan dia? Kepala sekolah. Kepala sekolahnya kita ini. contohnya Iya. Bisa. Kepala sekolahnya kita juga. kita harus ke Depmaker gitu. Gini aja, kalau ada yang seperti itu harus didampingi sama pengacara, sama RSD. Karena orang-orang itu mau denaker, mau perusahaan, mau kepala sekolah, mau siapapun. Kalau kita sendiri nggak di-DRP. Tapi kalau ada pendamping, tangkap orang itu. Takut kali. Percayalah sama saya. Cepat-cepat itu ya Bu. Iya, harus. Ibu-ibu dapat ya sedikit bagaimana mengenai hak-hak perempuan dalam hukum, juga apa saja yang bisa dilakukan ketika ada permasalahan. Karena Kak Ika sudah menyampaikan seluruh materinya, artinya sudah berakhirlah sesi kita selama 2 hari ini dari tanggal 28 sampai tanggal 29 Agustus. Terima kasih banyak atas waktu dan waktu yang Bapak berikan. Tata Sari, masyarakat sejahtera.
Yes, yes, yes.